Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Alat utama sistem senjata atau yang akrab disebut alutsista masih menjadi perbincangan hangat usai menjadi sorotan dalam debat Capres kedua 7 Januari kemarin. Seperti yang kalian lihat dari video tadi, keberadaan alutsista bekas jadi isu yang disinggung Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tapi apa iya ya alutsista yang ada di Indonesia ini bekas semua? Nah, makanya jangan bergerak dulu dari pos kalian, karena sebentar lagi kita akan coba intip sejumlah alutsista yang ada di Indonesia. Bersama saya Yuda Beta di Brigade edisi hari ini. Nah, sebelum masuk ke deretan alutsistanya, ternyata Pak Prabowo tuh udah pernah bilang soal alasan membeli alutsista bekas dibandingkan baru. Menurut Prabowo, keberadaan alutsista mau bekas atau enggak sebenarnya nggak jadi soal. Soalnya kata Pak Prabowo, alat perang itu usianya bisa mencapai 25 sampai 30 tahun. Selain itu, menurut Prabowo, jika membeli pesawat dengan teknologi baru, kedatangannya akan lebih lama, yakni sekitar 3 tahun. Nih, kita kasih video lengkapnya deh. Alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya. Kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menuju ke yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun, Pak. Nah, kita udah tahu ya alasannya kenapa ada alutsista bekas. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang coba kita absen dulu alutsista bekas yang sudah dibeli Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo. Salah satu jenis alutsista bekas yang dibeli Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo yaitu kapal perang fregat. Pada Juni 2021, Prabowo menandatangani kontrak kerjasama pembelian kapal perang fregat dari perusahaan pembuat kapal Italia, Fincantieri. Dalam kesempatan tersebut, Fincantieri akan menyuplai 6 fregat kelas European Multi-Purpose Frigate dan 2 fregat bekas kelas Mistral. Nggak cuma di matra laut ya, Kemenhan juga memutuskan untuk membeli alutsista bekas untuk menjaga langit Indonesia. Alutsista yang dimaksud adalah pesawat tempur Mirage 20005 bekas dari Qatar. Nah, inget tadi kan di video Pak Prabowo bilang nih, meski pesawat ini bekas, tapi usia pakainya masih 15 tahun. Alasan Kemenhan membeli pesawat Mirage bekas ini, lantaran jet tempur ini dinilai sebagai solusi memenuhi kesiapan pesawat tempur TNI Angkatan Udara tanpa memakan waktu lama. Jadi bisa dibilang pesawat ini sebagai jet tempur transisi. Tapi nih ya, kabarnya rencana pembelian pesawat Mirage bekas ini justru ditunda loh. Menurut juru bicara Kemenhan, Dhanil Anzar, menyampaikan pembelian selusin pesawat tempur bekas dari Qatar yang ditunda ini dikarenakan ada keterbatasan fiskal. Hal ini ia ungkapkan pada 4 Januari 2023 lalu. Oh, tapi emang semua alutsista Indonesia bekas ya? Enggak dong, enggak semua pengadaan alutsista di era Prabowo itu bekas. Ada juga alutsista yang didatangkan dengan melibatkan kontrak pembelian unit baru. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Nah, salah satu alutsista baru yang dibeli Kemenhan adalah jet tempur Rafale. Kemenhan sendiri telah mengakuisisi sebanyak 6 pesawat tempur Rafale dari pabrikan Dassault Aviation asal Prancis. Penandatanganan pembelian Rafale itu dilakukan Kemenhan dengan perwakilan Dassault Aviation pada 10 Februari 2022.
Secara keseluruhan, Indonesia berencana memborong 42 jet Rafale. Sekarang udah ada 6. Ya masih ada 36 unit lah ya yang perlu kita tunggu. Selain alutsista dari udara, Kemenhan juga berencana membeli 2 kapal selam Scorpene asal Prancis. Rencana pembelian ini masuk ke dalam kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan tentang kapal selam antara PT PAL Indonesia dan Naval Group dari Prancis di Jakarta pada 10 Februari 2022. Nah, pihak PT PAL bilang nih kalau pembangunan 1 unit kapal selam Scorpene membutuhkan waktu selama 6 tahun. Sedangkan saat ini pembangunan kapal itu masih berada dalam tahap fase pertama. Menarik nih buat ditunggu. Alutsista baru yang ketiga adalah 2 pesawat Airbus A400M produksi Prancis yang memiliki konfigurasi multi peran tanker dan angkut. Kalau kita lihat ya, pesawat ini dapat menjadi armada andalan untuk pengangkutan taktis serta pengiriman personil dan barang untuk pendaratan di berbagai medan. Nah, penandatanganan kontrak pemesanan 2 Airbus ini berlangsung di sela-sela acara Dubai Air Show pada 18 November 2021 lalu. Sementara menurut kabar, Kemenhan telah berkomitmen untuk membeli 4 unit pesawat ini sebagai tambahan di masa mendatang. Di sektor darat ada Rantis Maung yang tergolong sebagai pembelian alutsista baru Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Nggak tanggung-tanggung ya, jumlah Rantis Maung yang dipesan ini mencapai 500 unit. Dan 40 unit Rantis Maung ini sudah diserahkan Prabowo ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat itu yang masih dijabat oleh Andika Perkasa. Dan alutsista baru yang terakhir adalah radar jarak jauh Groundmaster 400 Alpha produksi Thales asal Prancis. Total ada 13 radar ya yang sudah dipesan oleh Kementerian Pertahanan. Pihak Thales mengatakan radar jenis ini memiliki daya jangkauan hingga 515 km. Radar ini kabarnya juga dapat mendeteksi semua jenis ancaman udara, mulai dari pesawat tempur, rudal, helikopter, hingga wahana tanpa awak. Kehadiran radar ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Udara untuk mengawasi wilayah udara Indonesia. Nah, itu tadi bocoran soal daftar alutsista bekas dan juga baru yang dibeli Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Seperti biasa, kolom komentar terbuka ya buat kalian yang mau kasih koreksi atau tambahan. Kalau gitu, saya Wiyuda Mita pamit. Sampai jumpa di edisi Brigade selanjutnya. Bye-bye.